Terus bagaimana caranya Bang supaya hubungan gue tuh berkembang gitu, atau supaya dalam hubungan itu gue bisa setting gue berkembang, pasangan gue juga berkembang gitu kan. Nah, perkembangan yang dimaksud adalah, halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Jackson di channel kesayangan kita, Ngonten, channel yang konsisten membahas hal-hal yang menginspirasi, membuka pikiran, dan memperkaya kesadaran. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana satu hubungan itu bisa menjadi keadaan dimana sampai menikah. Nah, poin yang pertama adalah lo harus punya alasan. Alasan apa nih yang ngebuat lo mau hubungan lo sekarang tuh sampai pernikahan? Dan lo harus ngebuat satu kondisi yang supaya hubungan lo nih bisa masuk ke jenjang pernikahan. Kondisi yang seperti apa Bang? Gitu ya. Kondisi yang satu, ngebuat lo ngerasa berkembang menjadi lebih baik. Yang kedua, hubungan lo penuh cinta dan kebijaksanaan. Kita belajar dari filsuf. Filsuf adalah orang yang mengerti cinta dan kebijaksanaan. Socrates berpesan sama Plato bahwa menikahlah gitu. Kalau lo dapet istri yang baik, ya lo akan bahagia. Kalau lo dapet istri yang buruk, entah itu buruk sikapnya atau buruk rupanya, maka lo akan menjadi filsuf. Yaitu filsuf itu orang yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Satu ketika juga ada anak muda yang bertanya kepada Aristoteles. Dia tanya, wahai Aristoteles, kenapa kamu menjadi orang yang sangat pintar? Apa tipsnya? Bagaimana kuncinya? Terus dia menjawab, aku belajar dari istriku. Nah itu teman-teman, ternyata istrinya Aristoteles ini nggak pinter-pinter banget gitu loh. Ternyata si Aristoteles ini belajar dari kesalahan-kesalahan istrinya, keburukan-keburukan istrinya, supaya dia tidak mengulangi apa yang sudah istrinya lakukan. Sesuai dengan pesan Socrates kepada Plato tadi, kalau lo dapat istri yang buruk, ya lo akan menjadi filsuf. Lo akan menjadi orang yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Jadi tadi poin yang pertama teman-teman, kalau lo mau hubungan lo sampai pernikahan, lo harus bikin atau lo harus ngerasa kondisi di mana hubungan lo membuat lo menjadi lebih baik, penuh cinta dan kebijaksanaan. Itu poin yang pertama teman-teman. Supaya hubungan lo menuju ke pernikahan. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Jangan bertahan dalam satu hubungan, tapi lo berkembanglah di sana. Jadi kayak kehidupan gitu, manusia tidak hidup hanya untuk bertahan hidup teman-teman. Kalau kita hidup hanya untuk bertahan hidup, lo tahu gak sih sejarahnya bumi? Ya kan, jutaan tahun makhluk-makhluk yang ada di bumi ini hanya untuk bertahan hidup. Nah begitu ada manusia ini beda. Kita nggak bisa hanya bertahan hidup. Kalau kita hanya berpikir bertahan hidup atau bertahan dalam hubungan lo gitu kan ya, nah itu nggak akan menjadi apa-apa dan hubungan lo tuh nggak akan bermakna teman-teman. Jadi kalau hubungan lo udah mode bertahan nih supaya hubungan tetap berjalan, mendingan lo tinggalin deh. Tapi kalau lo ngerasa kayaknya gue berkembang nih di hubungan ini, nah itu tuh adalah salah satu potensial di mana hubungan yang bisa menuju ke pernikahan. Jadi lo harus ngebuat diri lo berkembang dalam menjalin hubungan sama pasangan lo. Ketika lo sudah masuk ke dalam keadaan yang seperti itu dengan pasangan lo, ataupun lo belum ada di kondisi yang lo tuh berkembang ngejalanin hubungan sama dia, ya lo harus buat gimana caranya perjalanan kalian itu ngebuat kalian berkembang satu sama lain ya. Lo berkembang, dia juga berkembang. Jadi itu tips yang kedua. Tips yang kedua adalah dalam menjalin hubungan satu sama lain kalian harus saling berkembang, bukan hanya bertahan. Bertahan untuk supaya hubungannya baik-baik aja gitu. Ya kalau cuma sampai bertahan aja, mungkin potensial lo buat sampai menuju jenjang pernikahan, gue rasa itu pun gak baik ya. Ngapain sih menjalin hubungan yang gak ngebuat lo berkembang gitu loh teman-teman. Itu poin yang kedua teman-teman. Terus bagaimana caranya Bang supaya hubungan gue tuh berkembang gitu, atau supaya dalam hubungan itu gue bisa setting gue berkembang, pasangan gue juga berkembang gitu kan. Nah, perkembangan yang dimaksud adalah perkembangan yang melenyapkan kekotoran batin teman-teman. Apa sih kekotoran batin? 1, keserakahan. 2, kebencian. 3, kebodohan. Nah, untuk melenyapkan itu semua ya kan, ada banyak hal yang bisa lo lakuin. Yang pertama adalah lo mengembangkan cinta kasih.
Karena apa? Karena kasih sayang, karena empati, karena kepedulian. Terus yang ketiga adalah batin yang seimbang. Jadi memang lebih ke rasa gitu loh teman-teman. Yang ngebuat lu bisa berkembang tuh bukan kayak lu belajar, lu bisnis, lu usaha apa, dia support, enggak. Tapi lebih ke perasaan yang tadi. Lu jadi orang yang nggak serakah, lu jadi orang yang nggak penuh kebencian, lu jadi orang yang nggak bodoh. Dengan apa? Dengan cara empati, kepedulian, kasih sayang, dan cinta. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbaikan terus-menerus. Artinya apa? Kita hidup seperti anak tangga, teman-teman ya. Jadi kita harus terus menjadi lebih baik. Ketika kita sudah baik di sini, kita lebih baik lagi di sini. Jadi dalam hubungan pun harus seperti itu, teman-teman. Jadi kita terus belajar, terus ngerti pasangan kita tuh sebetulnya kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Hubungan kita tuh sebetulnya mau dibawa kemana, mimpinya apa. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh gue sebut perbaikan terus-menerus atau continuous improvement atau terus belajar. Apapun itu intinya kita harus menjadi pasangan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus menjadi lebih baik. Oke teman-teman, gue rangkum ya teman-teman. Tadi yang pertama adalah lo harus menjalin hubungan berdasarkan asas cinta dan kebijaksanaan. Seperti filsuf yang tadi ceritanya Aristoteles, dia belajar dari istrinya. Apapun kondisinya, kalau kata Socrates ke Plato, menikahlah gitu. Kalau istri lo baik, ya lo akan menjadi bahagia. Kalau lo istri lo jelek, ya jelek tuh bukan jelek rupanya ya, tapi jelek sikapnya juga. Lo akan menjadi orang yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam satu hubungan itu terus ngebuat lo tumbuh, bukan hanya bertahan gitu teman-teman. Tumbuh dalam hal apa? Dalam hal perasaan, seperti lo tidak lagi jadi orang yang serakah, tidak lagi jadi orang yang bodoh gitu kan ya, tidak lagi jadi orang yang penuh dengan kebencian. Dengan apa ya? Dengan respect, dengan peduli, dengan saling support gitu kan ya, dengan pasangan lo tentunya. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan terus-menerus. Dalam menjalin satu hubungan, kalian harus terus memperbaiki hal-hal yang kurang. Kalian nggak bisa hanya diam di kondisi sekarang, udah gue udah nyaman sama pasangan gue yang sekarang, gue udah nyaman sama cara gue yang sekarang, itu akan ngebuat hubungan lu stuck. Akan ngebuat kalian ya udah di situ aja. Dan satu saat nanti kalian akan ketemu sama yang namanya rasa bosan. Dan akhirnya hubungan lu nggak akan sampai ke jenjang pernikahan. Memang agak berat ya teman-teman ya untuk ngebahas tentang hubungan gimana caranya supaya sampai menikah. Karena tentunya alasan menikah setiap orang tuh beda-beda. Tapi yang gue sampaikan tadi adalah secara umum ya. Secara umum harus atau hal-hal dasar yang harus dipenuhi adalah ketiga hal tadi. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari gue Jackson. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Jackson, see you.